Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cahya Isyaradina. Saya dari kelompok 6 dan bersama dua rekan saya, Dea Ramadhani dan Mita Nandasari, akan mempresentasikan hasil bisnis model kanvas dari kelompok kami. Bisnis model kanvas yang kami pilih untuk kelompok kami adalah bergerak dalam bidang kuliner, yaitu sop tulang rumah makan Mega Bintan. Mengapa kelompok kami memilih bisnis model kanvas sop tulang rumah makan Mega Bintan? Karena sop tulang ini memiliki cita rasa kuah sop yang khas yang bercampur dengan berbagai macam isian yang di dalamnya lembut, sehingga membuat sop tulang ini memiliki ciri khas tersendiri dibanding sop tulang yang lainnya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang bisnis model kanvas ini, saya akan memberi sedikit definisi dari bisnis model kanvas. Definisi bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Pada bisnis model kanvas, di dalamnya terdiri dari 9 elemen, yaitu key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structures, dan revenue stream. Baiklah, di sini ada yang pertama, yaitu customer segment. Di dalam customer segment, di dalamnya terdiri dari 3 jabaran, yaitu yang pertama masyarakat umum semua rentang usia, yang kedua masyarakat seluruh kalangan ekonomi, dan yang ketiga penduduk sekitar rumah memiliki rata-rata radius 10 km. Selanjutnya akan dibahas oleh Dea Ramadhani. Kepada Dea, dipersilahkan. Selanjutnya ada value proposition, merupakan nilai manfaat, produk atau layanan, acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Manfaatnya yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang dilayani. Yang pertama ada rasa yang enak, yang kedua pilihan bahan yang berkualitas, yang ketiga harga yang terjangkau, yang keempat konsep tempat makan yang modern tradisional, yang kelima penambahan topping secara prasmanan. Selanjutnya ada channels, di mana merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani, berfungsi untuk tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual. Umumnya, organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggannya. Pertama, kami bekerja sama dengan platform jasa ekspedisi makanan seperti Shopee Food, GoFood, atau GrabFood. Yang kedua, media sosial restoran seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya ada customer relationship, merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang pertama, mengunggah testimoni dari konsumen di media sosial. Yang kedua, menyediakan kotak saran untuk konsumen yang makan di tempat. Yang ketiga, menyediakan customer service bagi konsumen yang take away. Selanjutnya ada revenue stream, di mana revenue stream ini merupakan sebuah bisnis model kanvas menggambarkan uang yang dihasilkan perusahaan tersebut dari masing-masing customer segmennya. Revenue streams didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan. Yang pertama ada pendapatan utama dari penjualan sop tulang. Yang kedua, pendapatan lainnya diperoleh dari penjualan topping tambahan seperti kerupuk, gorengan, atau minuman. Baiklah, selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya. Sekat dalam bisnis, modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Di antaranya yaitu 1. Juru masak berpengalaman dan waiter yang ramah. Kedua, bahan baku sop tulang seperti tulang dan daging sapi, sayuran serta bumbu pelengkap. Ketiga, sumber daya pendukung seperti listrik, gas, dan sumber daya lainnya. 2.
key activity. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposal nilai, yaitu seperti 1. Pemilihan dan pembelian bahan baku ke supplier. 2. Pengelolaan sop tulang secara higienis dan dengan teknik dan resep andalan restoran. 3. Melayani konsumen dengan pelayanan yang ramah dan tepat waktu. Key partner. Pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaing serta meningkatkan kinerja. Seperti supplier bahan baku, yaitu pedagang di pasar tradisional. 2. ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood. 3. Bekerja sama dengan OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay untuk pembayaran non-tunai. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu struktur biaya, rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key aktivitas atau aktivitas kunci dan menghasilkan value proposition. Cost struktur diantaranya yaitu 1. Biaya modal meliputi biaya sewa gedung, biaya peralatan masak dan makan, biaya fasilitas makan dan dekorasi. 2. Biaya tetap seperti biaya listrik, biaya gas, serta biaya transportasi untuk memasak bahan baku. Yang 3. Biaya tenaga kerja, yaitu meliputi biaya juru masak dan waiters. Yang 4. Biaya perawatan, yaitu seperti fasilitas berkala. Dan yang terakhir yaitu biaya variabel, meliputi bahan baku. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.